Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi dalam video kali ini kita akan membuat peta interaktif dengan JavaScript. Ya, kita menggunakan library namanya Leaflet. Jadi yang akan kita buat pada video kali ini, kita akan membuat peta. Saya aktifkan dulu internetnya. Kita akan membuat peta di mana kita coba, di mana kita akan membuat seperti ini. Jadi misalkan kita pilih choose me. Nah, di sini akan menampilkan tentang saya misalkan. Kemudian kalau kita mau mengakses peta, kita bisa akses peta, data, dan chart. Misalkan kita mau mengakses Indonesia, maka akan menampilkan map untuk wilayah Indonesia seperti ini. Nah, itu dia kan. Kalau kita mau menampilkan wilayah Malaysia, seperti ini. Kemudian kalau kita mau menampilkan datanya, maka akan muncul datanya seperti ini. Ini data tentang 3 negara beserta luas daratannya ya. Ini dia. Kemudian chart. Chart ini ya dari grafik batangnya. Nah, seperti inilah yang akan kita buat pada video kali ini. Menurut saya sih mungkin agak ribet ya, tapi saya akan coba praktekkan bertahap demi bertahap. Seperti itu ya. Jadi kita nanti melibatkan nih namanya radio button ya, radio button seperti itu. Oke, nanti semua file yang ada di sini, filenya itu seperti ini filenya. Nah, ini filenya nih semuanya nih. Teman-teman bisa download gratis di website startcomat.com. Nah, nanti akan saya upload semua file pada video ini, saya upload di website startcomat.com. Seperti itu. Teman-teman bisa download gratis. Oke, jadi ada beberapa tahapan ya. Kira-kira ini tahapannya. Jadi kita akan membuat peta interaktif berbasis website ya dengan JavaScript, di mana kita akan menggunakan library namanya Leaflet. Ini coba kita akses alamatnya. Jadi untuk ngebuat petanya kita akan menggunakan library namanya Leaflet. Ya, teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang Leaflet di sini. Oke. Kemudian nanti kita akan membuat peta Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Tapi terlebih dahulu kita harus membuat GeoJSON untuk wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kita akan menggunakan software QGIS nanti. Teman-teman bisa download QGIS di sini. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk data tabel. Kita menggunakan fitur tabelnya itu di datatables.net. Kita akan menggunakan fitur di sini. Fitur tabelnya di sini kita gunakan nanti ya. Kemudian, nah kita akan membuat chart ya menggunakan Plotly. Ya, teman-teman bisa akses tentang membuat chart dengan Plotly, library JavaScript namanya Plotly seperti ini. Jadi kita akan membuat seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat radio button untuk mengakses peta, data, dan chart. Nah, seperti tadi, ini kan ada radio button. Kita akan membuat seperti ini, radio button ya. Di Singapura nih. Bisa di zoom out. Kemudian, nah kita akan membuat radio button dalam radio button. Maksudnya seperti ini. Jadi, di radio button dalam radio button itu, ini kan radio button. Kita klik lagi di sini ada radio button. Nah, itu maksudnya. Jadi, mengakses radio button dari radio button seperti itu ya. Oke, kita mulai dulu dari awal lah kita buat. Kita buat folder yang kosong dulu. Nah, saya membuat folder kerjanya namanya peta leaflet JS part 6 YouTube. Nah, ini masih kosong ya. Kemudian saya mau membuat ada misalkan apa ya namanya? Peta, data, dan chart. Nah, ini dia. Ini buat folder yang pertama, yang kedua misalkan about lah. About ini untuk informasi tentang saya. Nah, sekarang kita mau ngebuat peta dulu. Peta. Sini peta. Nah, peta itu wilayahnya ada Indonesia. Kita mau buat peta Indonesia, kemudian peta Malaysia, sama Singapura ya. Seperti itu. Singapura. Oke.
Seperti itu, santai aja ya. Oke. Kemudian kita mau ngebuat GeoJSON untuk Indonesia dulu. Kita bisa download di sini GeoJSON-nya di Gedam ya. Gedam ini untuk mendownload file SHP untuk wilayah Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Teman-teman bisa download datanya di sini. Ini close saja. Nah, di sini dia bilang kita mau pilih country. Teman-teman bisa download Indonesia misalkan, Indonesia. Indonesia nih, Indonesia. Teman-teman bisa download shapefile-nya. Kalau download nih kita klik download, maka akan mendownload shapefile untuk Indonesia. Tapi ini besar ya, 154 MB. Ini saya sudah download. Saya cancel aja karena saya sudah download. Nah, kita buat di sini SHP Indonesia. Tuh ya. Nah, mana yang sudah saya download? Ini saya mau tunjukkan dulu yang sudah saya download. Itu saya simpan di di sini part 6, di analisis, di peta Indonesia. Filenya, nah ini saya pindahkan dulu ya. Nah, inilah sudah saya download. Jadi kalau teman-teman download tadi save filenya, ini dia gedam 36_idn. Ini sudah saya download. Nah, kemudian kalau sudah di download, kita ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak ya. Nih. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti inilah dia ya. Nah, sekarang kita mau mengambil SHP-nya yang ini, yang satu aja. Satu ini untuk provinsinya sih. Nah, sekarang kita mau membuat GeoJSON untuk Indonesia. Jadi kita akan menggunakan QGIS untuk membuat GeoJSON-nya. Kita gunakan QGIS. Kita jalankan dulu QGIS-nya ya. QGIS-nya, tunggu lagi proses. Ini kosong. Lagi proses QGIS. Tunggu dulu ya, agak lama ngebuka QGIS-nya. Mohon maaf, saya sambil minum dulu sedikit, haus. Belum jalan juga QGIS-nya, kita tunggu dulu. Emang agak lama kayaknya, ini dia. Agak lama ya ngebuka QGIS. Nah, ini dia. Oke ya, sudah jalan QGIS-nya. Kemudian kita pilih ini ya, open data source. Kemudian kita mau mengimport SHP yang satu tadi. Kita mau mengimport yang, tunggu ya, bukan di sini, saya hapus ya. Kita mau mengimport yang ini, SHP yang IDN1 ya. Sini kita cari leaflet, bukan di sini. Oke, masuk di sini. Peta ini Indonesia. Cari yang satu. Nah, ini dia. Ya, kita open. Kemudian kita add. Maka akan terbentuk peta Indonesia seperti ini. Nah, ini dia. Kita bisa zoom out dulu. Kita geser dulu sini. Nah, kemudian kita select wilayahnya jadi warna kuning. Kita mau ngebuat GeoJSON Indonesia. Di sini kita pilih export nih. Save selected feature as. Sini ya. Kemudian dari sini kita pilih, ini sudah pilih banyak format. Formatnya kita pilih ini GeoJSON ya, yang ini. Oke. Di sini kita mau simpan di Indonesia, di sini aja. Kita buat namanya GeoJSON Indonesia. Kemudian kita pilih save. Oke. Kita pilih oke. Maka nanti ada, ini lagi proses ya. Nanti akan muncul informasi bahwasannya sudah terbentuk GeoJSON Indonesia. Kita lihat dulu. Sampai 100. Kayaknya sudah terbentuk nih. Lagi proses, tunggu dulu.
Nah, ini dia, sudah terbentuk. Mana dia? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini kan GeoJSON Indonesia. Kalau kita buka filenya, ya isinya seperti ini sih. Nah, ini dia. Banyak kan isinya kan? Oh, abaikan aja. Kemudian dari sini saya mau ngubah jadi file JavaScript. Kita mau buat di sini var, kita mau buat jadi file JavaScript ya. GeoJSON underscore Indonesia. Nah, gini dia. Kemudian saya save as aja, save as. Kemudian GeoJSON Indonesia.js. Karena saya mau mengubahnya dalam bentuk file JavaScript. Ini all file, kita pilih save. Nah, sekarang ini sudah dalam bentuk JavaScript. Nah, ini dia. Ini kan ini tipenya GeoJSON file, nih tipenya file JavaScript. Nanti yang ini yang akan kita baca di apa? Di kode HTML-nya atau PHP-nya. Nah, sekarang kita pindahin, kita mau ngebuat folder ya. Di awal tadi di sini kita mau buat di sini namanya GeoJSON. GeoJSON. GeoJSON, tapi isinya JavaScript yang tadi. Jadi yang tadi yang sudah terbentuk JavaScript-nya. Nah, ini saya pindahkan aja. Ini yang JavaScript ini kita pindahkan ke file GeoJSON. Nah, ini untuk Indonesia. Gitu ya. Selesai satu. Oke. Yang ini kita simpan aja deh biar nggak nyemak di sini. Apa nih? Oh, karena udah terbuka ya. Oke, nggak apa. Cancel aja. Udah nggak apa. Nah, sekarang kita mau ngebuat untuk Malaysia. Berarti kita harus download di sini yang Malaysia. Malaysia. Mana Malaysia ya? Nah, ini Malaysia. Teman-teman bisa download zip filenya aja. Ini Malaysia cuma 4 MB. Beda dengan Indonesia tadi besar ya, 100-an MB. Kemudian nanti download yang Singapura lagi. Singapura ya, Singapura ya. Nah, ini Singapura. Downloadlah zip filenya. Oke. Yang Malaysia sudah kita download. Ini Malaysia, kita pindahin aja MYS. Kita pindahkan Malaysia di sini. SHP Malaysia. Kita pindahkan di sini. Kemudian kita ada SHP Singapura. Di sini kita buat SHP Singapura. Mana yang Singapura udah kita download tadi ya? Ini dia. SGP. Oke. Sekarang yang Malaysia dulu deh fokus kita. Kita mau buat GeoJSON untuk Malaysia. Kita ekstrak lagi seperti biasa. Oke. Nah, kita gunakan kalau ada yang 0, kita pilih yang 0 SHP-nya. Kalau nggak ada yang 0, pilih SHP yang 1. Kenapa yang 0 tuh lebih kecil dia apanya ya, size-nya. Ini kan 3 MB ya, ketimbang yang 1 SHP-nya yang 1 itu 3,1. Kita pilih yang 0 aja. Nah, sekarang kita mau milih yang Singapura. Kita pilih tunggu ya. Ini lagi kerja, kayaknya salah klik. Oke, pilih ini. Kita milih sekarang Singapura. Malaysia dulu deh. Malaysia yang 0. Ini yang SHP ya. Open. Kita pilih add. Close. Nah, ini Malaysia. Ini kita hilangin aja supaya nggak dipeta. Nah, ya kan. Kemudian ini, nah kita pilih, kemudian kita buat GeoJSON untuk Malaysia. Nih. Di sini Malaysia, nih Malaysia. Kita simpan aja di sini. GeoJSON Malaysia. Oke, pilih. Oke. Maka sudah, tunggu lagi proses. Nah, terbentuk nih GeoJSON Malaysia. Mana? Ini dia. Tinggal kita rubah ke dalam JavaScript lagi. Besarin. var GeoJSON. Ini Malaysia. Jangan lupa kita simpan dalam JavaScript ya. Kita langsung simpan aja di
GeoJSON-nya. Ini .js. Tuh, kita pilih all. Nah, kita pilih save. Oke, sudah terbentuk GeoJSON untuk Malaysia. Tapi dalam JavaScript, mana dia? Ada di GeoJSON nih. Tinggal satu lagi yang Singapura ya, kita buat. Berarti yang Singapura, apakah sudah diekstrak yang Singapura? Nah, udah. Oh, belum. Kita ekstrak dulu. Nah, ini dia. Kita gunakan yang 0 ya, SAP-nya. Kita pilih ini. Kita ganti dengan yang Singapura. Nah, ini dia. Ya, yang SAP-nya. Kita pilih open, pilih add. Maka akan muncul yang Singapura. Close. Oke, ini kita hapus. Nah, kecil ya kan? Kita zoom aja dulu. Biar nampak nih yang Singapura. Nah, kayak inilah Singapura ya. Kecil dia. Kemudian ya kita blok. Kemudian kita buat GeoJSON-nya untuk Singapura. Ini GeoJSON Singapura ya. Oke. Kemudian kita simpan kita simpan ya, pilih ini. Oh, di sini tunggu ya. Di sini sorry. Di sini peta Singapura. Oke. Kita simpan GeoJSON Singapura. Pilih save. Pilih OK. Maka sudah tersimpan ya. Mana dia untuk Singapura? Nah, nih. Sekarang kita simpan dalam bentuk JavaScript dulu. Ini var GeoJSON Singapura. Oke, kemudian kita save as. Kita simpan di folder GeoJSON. Ini .js, kemudian kita pilih all, save. Oke, ya begitulah cara membuat GeoJSON. Nih tinggal kita pilih close aja, udah nggak apa deh. Ini kan hanya untuk latihan ya. Oke, kita pilih save lah. Di sini kita save di mana ya? Kita simpan di ini namanya file QGIS. QGIS ya. File QGIS. Oke, dari save. Dah. Jadi kita sudah ngebuat GeoJSON untuk Indonesia, Malaysia sama Singapura. Ini dalam bentuk tipe JavaScript-nya. Seperti itu, kita bisa cek misalkan dalam Notepad. Yang penting udah ada var GeoJSON Indonesia. Oke, sama dengan udah aman. Untuk Malaysia, kita bisa cek lagi var GeoJSON Malaysia. Oke. Berarti kita sudah membuat GeoJSON-nya untuk Indonesia, Malaysia sama Singapura. Sekarang baru kita buat petanya ya. Jadi di sini. Jadi kita membuat peta nih. Ini saya masukin aja biar rapi. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat kode petanya. Saya tinggal copy aja. Oh ya. Petanya, tunggu saya mau ngambil dari sini. Ini Indonesia. Nah, kita mau ngebuat ini dia. Saya membuat namanya indeks ya, atau kita rubah aja peta Indonesia. Peta Indonesia. Oke. Kita buka dalam apalah, Notepad. Jadi kita bisa buat peta Indonesia seperti ini nih, peta Indonesia. Nah, di sini ada beberapa apa ya namanya ya? Ya, file JavaScript sih. Tapi diakses secara online dia. Kita menggunakan ini dia. Ya ini leafletnya. Kalau kita akses alamat ini kan bisa diakses secara online. Kalau kita akses ini seperti ini. Nah, ini dia. Ini kegunaannya apa? Ini kegunaannya ini kegunaannya untuk membuat peta dengan leaflet nih dia. Sementara ini kode jQuery. Ini kode jQuery diperlukan nanti untuk apa namanya? Melewatkan apa ya?
melewatkan nilai parameter ya, melewatkan nilai lah. Jadi nanti dia akan berpindah apa ya? Berpindah file dari satu file ke file yang lain, tapi tanpa harus keluar dari file itu. Kira-kira seperti itu. Ini menggunakan jQuery. Ini kalau kita cek di alamatnya di sini. Nah, ini kodenya. Ya, bisa lihat di halaman websitenya di sini. Nah, ini dia. jQuery. Kemudian ini untuk data tabel tadi, untuk data tabel. Nah, kemudian di sini ada style, ini untuk ngebuat peta, style map-nya. Jadi petanya akan kita buat dengan ketinggian 600 pixel, lebarnya 1400 pixel. Nah, ini style ini kegunaannya ya untuk informasi di sini. Kalau kita ngakses peta, nah di sebelah kanan tuh kan ada country, ini kan ada country Malaysia. Country itu kan ada country. Nah, itu efek dari style ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau memperbaiki ini dulu. Jadi, kita tadi sudah ngebuat file GeoJSON ya. Nah, ini GeoJSON. Jadi, GeoJSON kita mau mengakses GeoJSON Indonesia. Oke. Jadi, sekarang kita itu kan berada di, kita masuk di peta. 1, 2, 3. Nah, sekarang ini mau mengakses GeoJSON Indonesia. Maka dia harus keluar. Keluar yang pertama, keluar yang kedua, keluar yang ketiga, kemudian dia masuk ke file GeoJSON, baru akses GeoJSON underscore Indonesia. Jadi keluarnya 3 kali. Jadi tinggal kita buat di sini, kita buat keluar yang pertama, keluar yang kedua, keluar yang ketiga, baru dia masuk ke file GeoJSON, baru dia masuk Indonesia. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang nih ID-nya map, ya kita karena mau menampilkan map. Kemudian ini nggak perlu, hapus saja. Ini perintah untuk ngebuat apa namanya? Membuat peta ya, seperti ini. Ini udah baku lah, seperti itu. Nah, kemudian ini kodenya. Jadi ada yang lupa tadi ya. Kita akses lagi lah QGIS-nya. Sebentar, ada yang mau saya jelasin di bagian QGIS ini. Kita buka dulu QGIS-nya. Tunggu ya, agak lama dia. Nah, ini dia. Tunggu baterainya sudah penuh. Oke, sudah dibuka. Nih, nah ini dia. Kita kan mau mengakses Indonesia nih. Ini kan Indonesia ya. Nah, ini Indonesia. Kita zoom out dulu. Zoom out. Nah, ini kan. Kita geser. Ini kita blok lah. Nah, di ini kalau kita mau lihat informasinya, mana? Oh, kita blok dulu. Kayaknya di hilang. Ya udah nggak apa. Di sini kita blok. Kita mau pilih yang ini. Oh, sorry, ini masih Singapura ya. Ini Malaysia, ini Indonesia. Oke, berarti saya coba apa namanya? Coba import ulang deh SHP untuk Indonesia. Indonesia, tunggu ya. Yang satu aja nih. Kemudian add. Dah, seperti itu. Kemudian kita blok. Nah, masih kuning ini kan? Nah, kita bisa lihat di sini open attribute table. Nah, jadi dalam GeoJSON Indonesia itu ada git 0, kolom name 0. Sebenarnya kita mau mengakses informasi name 0-nya. Karena kita mau menampilkan nama negaranya aja. Jadi nama negara itu ada pada posisi name 0. Maksudnya gini, kalau kita sorot ke sini, maka akan muncul Malaysia. Kalau kita sorot ke negaranya langsung, maka akan menunjukkan tulisan Singapura. Country-nya seperti itu dia. Ya. Jadi langsung disorot seperti itu. Jadi itu berada pada posisi ini. Posisinya si name 0. Makanya di kode ini ada feature properties name 0. Oke. Kemudian ini kodenya nanti teman-teman bisa download ya. Kemudian ini name 0.
karena kita mau mengakses nama negaranya seperti itu ya. Nah, kemudian ini namanya GeoJSON Indonesia. Tinggal kita copy dulu namanya. Kita mau pindahkan ke bagian ini sudah. Oke, sudah pas. Sudah pas. Nah, oke, sekarang tinggal kita buktikan apakah ketika dieksekusi menampilkan peta Indonesia atau enggak. Nah, kita buktikan. Sekarang tunggu dulu, kita coba jalankan ya. Semoga berhasil untuk menampilkan Indonesia. Kita mau tahu dulu dia disimpan di folder mana. Nah, kita mau ngambil ini, alamat ini. Oke, sekarang kita coba jalankan ya peta Indonesia ini. Caranya kita mau ngejalankan di localhost. Di sini localhost. Kemudian ini saya hapus. Ini saya ganti dengan ini kan slash yang sini ya. Ini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Nah, dah. Nama filenya tadi bukan indeks tapi peta Indonesia. Kita ganti di sini peta spasi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? Seharusnya muncul peta Indonesia. Lagi proses nih ya. Nah, berhasil. Hore, berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat peta Indonesia. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita close saja. Nah, sekarang kita mau ngebuat peta Malaysia. Tinggal kita copy aja ini, kita pindahkan di sini di Malaysia. Oke. Ini kigisnya udah nggak pakai lagi. Dadah. Ini kita save aja. Kemudian ini kita simpan. Nah, sekarang ini namanya peta Malaysia. Peta Malaysia. Itu ya. Sekarang kita buka ke dalam Notepad. Oke, ini kita ganti dengan peta Malaysia. Oke, kemudian apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah ini. Bukan GeoJSON Indonesia lagi, tapi GeoJSON Malaysia. Supaya nggak capek ya, ini tinggal kita copy. Kita ganti dengan GeoJSON Malaysia. Malaysia. Kita replace all. Dah, seperti itu. Kan udah terganti dia kan? Malaysia. Di sini Malaysia. Nah, di sini negaranya bukan Indonesia tapi Malaysia. Jadi kalau Malaysia warnanya tuh misalnya warna hijau lah, green. Oke, sekarang kita buktikan berhasil atau enggak. Kita copy alamatnya di properties di sini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan localhost. Kemudian ini kita ganti di sini 1, kemudian 2. Nah, di sini bukan indeks tapi peta Malaysia. Nah, apakah berhasil? Wis, berhasil lagi cuy, Malaysia. Berhasil ya Malaysia. Oke. Sekarang habis Malaysia apa? Singapura. Kita saja. Kita save as aja. Save as. Kita simpan di Singapura sekarang. Peta Singapura ya, Singapura. Sini all type.php, namanya .php. Bukan PHP pemberi harapan palsu ya. PHP ya. Oke, jadi di Singapura udah ada. Ini kita masukkan ke dalam aja. Ini dia ya. Sekarang kita ganti di sini peta Singapura. Oke, peta Singapura. Oke, kemudian GeoJSON-nya juga kita ganti sih. Bukan GeoJSON Malaysia tapi Singapura. Ini kita ganti dengan GeoJSON Singapura. Kemudian replace all. Oke. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini bukan Malaysia. Singapura, kalau bahasa Inggrisnya Singapore. Nah, ya. Misalkan warna apa? Warna pink aja deh. Pink. Oke, warna pink. Oke, kemudian ini sudah oke. Oke, coba kita jalankan. Kita cari alamatnya, peta Singapura.
di apa namanya, di properties ya, seperti itu. Ini kita blok. Sebentar ya, ini udah habis. Ini kita matikan ya. Tunggu dulu ya. Oke, sorry tadi baterainya habis. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita copy alamatnya. Kita coba jalankan untuk peta Singapura. Ini localhost. Ini kita copy di sini. Oke, di sini kita ganti slash kanan yang ke sini ya. Ini di sini. Di sini peta Singapura. Peta Singapura. Apakah muncul peta Singapura? Muncul sih, cuman dia kecil tuh, warna pink. Kalau kita zoom tuh, kita zoom lagi misalkan. Zoom, nah baru muncul dia. Nah, seperti ini. Supaya muncul seperti itu, kita bisa mengatur di bagian ini. Nah, ini dia. Kita bisa cari posisi negaranya, longitude latitude-nya. Jadi Singapore long lat ya, longitude latitude. Nah, supaya pas diakses petanya nggak sekecil tadi. Nah, tinggal di copy aja ininya di sini. Kemudian yang ini kita pindahkan, kita close saja. Di sini. Nah, di sini. Oke, kita ganti aja dengan 7 zoomnya supaya agak besar ya. Coba kita eksekusi lagi. Nah, ini dia. Nah, lumayan lah. Kita gedekan lagi jadi 10 lah misalkan. Jadi dia ngezoomnya agak besar. Nah, kan udah jadi kan? Oke, jadi kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil ngebuat peta Indonesia, Malaysia sama Singapura. Sekarang kita mau ngebuat data ini. Ya, data. Jadi pas diakses seperti ini. Nah, untuk data, kita mau menampilkan data negara sama luas total daratannya, total land area. Ini saya mendapatkan informasi total luas daratannya itu dari Google. Teman-teman bisa download. Jadi untuk Indonesia itu luas total daratannya berapa itu? 1.904.569. Luas ya, kilometer kuadrat ya. Malaysia aja cuma 29.000 ya. Kalau kita 29.000. Berarti jauh lebih luas Indonesia lagi ya, seperti itu dia. Ya kalau nggak salah saya, tadi saya downloadnya di Google seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngebuat data tabel seperti ini. Jadi ketika diakses data, maka akan muncul data tabelnya. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan kodenya. Sekarang kita masuk ke data dulu. Datanya ada di mana ya? Oh, kita buat folder data. Di sini ya, tadi peta ada data di sini. Data. Oke. Kemudian saya sudah punya datanya. Datanya itu, tunggu ya. Saya ambil dari sini di bagian data. Oke. Datanya saya copy. Nah, ini dia. Jadi, ini datanya saya simpan dalam bentuk CSV. Kita buka aja dulu lah datanya seperti ini. Lagi proses. Nah, jadi saya membuat ini saya simpan dalam CSV ya. Dalam CSV. Ini kalau kita lihat tipenya tuh CSV, separated value. Kemudian ada ini ID-nya seperti ini. Ada negaranya, 3 negara. Kemudian ada total land area, ada luas areanya. Ini km2 lah. Kilometer kuadrat square. Nah, ini sekarang kita akan ngebuat tabel ya di PHP My Admin seperti itu, database. Oke. Sekarang kita buka localhost dulu. Kita save dulu aja. Oke. Nah, saya udah ngebuat buat dari awal aja deh biar paham. Jadi saya mau buat lokal PHP My Admin, ini dia.
phpMyAdmin localhost. Nah, ini dia. Kita masuk dulu. Ini dia. Kita masuk dulu localhost-nya. Tunggu lagi loading ya. Oh, ini. Oh, udah masuk kok. Ini ya. Nih. Jadi kita nama database saya itu database UGI. Oke. Database UGI. Nah, saya membuat tabel baru SQL. Misalkan saya sudah buat kode MySQL-nya. Misalkan namanya data luas negara fix. Nah, ada fix-nya lah misalkan. Oke, ada ID-nya. Tadi ada 3 kolom ya, ID, negaranya sama total land area. Kita tinggal copy di sini. Kemudian kita pindahkan di sini. Kemudian kita pilih go. Maka akan terbentuk tabel namanya apa tadi? Data luas wilayah. Gimana ya? Kita cari dulu ya. Karena ada banyak data. Nah, ini dia. Data luas negara fix. Nah, ini dia. Kita kliklah tabelnya. Masih kosong, belum ada datanya. Sekarang kita import dulu. Import, choose file. Kita masuk ke dalam data ya. Tadi itu ada di mana? Di sini. Di peta, data. Kemudian kita, nah ini dia. Yang CSV. Kita open. Kita nggak ngebaca nama kolomnya, makanya kita skip ya. Di baris pertamanya. Baris pertamanya tuh kita skip. Kemudian kita, ini formatnya CSV, kemudian kita pilih go. Maka datanya itu sudah ada di sini. Nah, ini ada ID 1, 2, 3, country-nya Indonesia, Malaysia, Singapura, ini total areanya. Nah, sekarang karena datanya sudah ada dalam phpMyAdmin, sekarang akan kita baca. Ya. Jadi sekarang saya sudah ngebuat ini file PHP namanya data. Sekarang tinggal kita edit dikit. Oke, ini seperti ini namanya data ya. Data. Ini seperti tadi, ini saya masukkan karena kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kemudian ini biarin aja, biarin. Nah, ini kode PHP-nya seperti ini. Nah, ini kita mau mencoba mengakses database. Nama database-nya itu database UGI. Ini kan localhost ya. Kemudian kita akan memilih, yang kita pilih itu country sama total land areanya. Jadi sekarang tinggal dipilih country sama total land area. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Tabelnya itu data luas negara fix. Maka kita ganti sini data luas negara fix. Oke. Nah, kemudian dari sini ini udah saya buat kodenya. Jadi kita mulai di sini. Jadi kita akan menampilkan country-nya sama total land areanya. Terus ini kodenya nanti teman-teman bisa download ya di startcomat.com. Ini seperti ini. Jadi nanti akan disimpan. Nah, nanti tulisannya akan disimpan di sini. Ini country-nya 0 bukan 0 ya, sorry. Oh, iya. Karena yang kita ambil kan datanya country sama total land area. Jadi country ini posisi ke 0, total land area posisi ke 1. Makanya di sini ada 0 sama 1. 0 itu untuk country-nya, 1 itu untuk total land area-nya. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Oke. Sekarang kita coba buktikan apakah berhasil atau tidak menyajikan data dalam phpMyAdmin dalam tabel. Coba kita akses. Kita ketahui dulu alamatnya. Nih. Kita ketahui, kita copy. Kemudian kita pindahkan di sini localhost. Alamatnya kita ganti di sini. Ini kita ganti. Oke. Di sini kita ganti. Sini data. Nah, kita mengakses data.php. Hup, apakah berhasil? Wih, berhasil. Jadi datanya sudah berhasil disajikan dalam tabel. Kita bisa download nih dalam Excel bisa, dalam CSV bisa, dalam CSV bisa, dalam PDF juga dia bisa. Keren kan? Oke, tinggal satu lagi, kita mau
menampilkan data tabel ini dalam bentuk chart seperti ini. Nah, ini kita menggunakan Plotly nih, Plotly. Oke, jadi sekarang saya mau ngebuat folder script namanya. Ya, itu isinya tentang script JavaScript. Script. Nah, script itu sekarang kita copy dulu scriptnya. Script JavaScript-nya di mana ya saya simpan dia. Nah, ini Plotly. Nama scriptnya Plotly. Ya. Teman-teman bisa download scriptnya kalau kita buka filenya misalkan. Nah, ini dia. Teman-teman bisa download script Plotly-nya di website Plotly seperti itu. Ini kegunaannya untuk membuat fitur chart seperti tadi. Plotly. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian buat chart namanya. Oke, chart. Chart ya. Kita copy dulu chartnya. Nah, ini chart. Oke. Kita pindahkan di sini. Oke, kita buka. Coba menggunakan notepad. Oke, ini chart. Kita ngebacanya keluar 1, keluar 2, baru masuk ke script. Ya, oke. Keluar 1, keluar 2, baru dia masuk ke script. Baru akses file plotly.js JavaScript-nya seperti itu. Oke, kemudian ini sama tadi mengakses database tadi. Ini country, total land area, kemudian data luas negara fix. Oke, sudah. Kemudian, kita ngebuat array nih, array yang menyimpan nama negara dengan array yang menyimpan luas wilayah. Seperti itu. Kita beri nilai awalnya huruf A untuk nama negara, luas wilayah, beri nilai awalnya 1. Bebas sih, menurut saya nggak ada masalah. Karena ini nilai awal aja. Nanti akan disimpan di sini. Ini kan ada pengulangan ya. Jadi ini akan menyimpan nama-nama negaranya. Ini akan menyimpan luas wilayahnya. Nah, dari sini kemudian, array dalam PHP akan di-convert menjadi array dalam JavaScript dengan menggunakan JSON encode. Oke, barulah kita menggunakan kode Plotly untuk menampilkan chartnya seperti ini dia. Apakah berhasil? Kita buktikan dulu. Tadi datanya mana ya? Oh ya, di sini di bagian chart ya. Nah, chartnya kita cek dulu alamatnya. Kita copy, namanya chart. Di sini localhost. Kemudian ini kita buat seperti ini. Ini 1, 2, 3. Ini chart.php. Nah, berhasil atau enggak? Wih, berhasil. Oke, kita sudah berhasil membuat seperti ini. Terakhir, baru kita akan menyajikannya ke dalam radio button. Oke, ini agak sedikit tantangan nih ya. Radio buttonnya, kita akan membuat ini dulu deh. Nah, ini dulu. Ya. Jadi sekarang, saya mau close dulu. Ya, close. Ya, oke, kita close. Nah, sekarang itu saya akan ngebuat file. Tunggu, filenya sudah saya buat sebenarnya. Di bagian, tunggu ya. Di sini. Nah, ini dia. Copy. Namanya index juga. Index ini isinya radio button. Saya buka di notepad. Nah, saya mau buat ini namanya apa ya? Home lah. Atau namanya data, peta, data, dan grafik atau chart. Bebas lah, masalah bahasa ya, bebas. Kemudian namanya form 1. Nah, sampai sini aja deh dulu. Oke. Ini saya hapus dulu. Nih. Saya hapus dulu. Nah, ini saya taruh di notepad dulu. Nah, jadi di sini saya ngebuat radio button ya. Radio button, ini radio buttonnya. Jadi radio button itu akan
mau menampilkan peta, data, atau chartnya. Jadi kita buat fungsi namanya fungsi kiriman, kirim pilihan. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita eksekusi, kita cari dulu alamatnya. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kita localhost. Kita taruh di sini. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, akan seperti ini. Nah, tapi di sini kita belum muncul. Seharusnya kalau klik ini akan muncul map Indonesia. Klik ini akan muncul map Malaysia. Klik ini muncul map Singapura. Klik ini data, ini chart. Nah, sekarang kita akan menghubungkan. Setiap radio button yang diklik akan menampilkan informasi terkait. Ya, seperti itu. Kemudian dari sini ini sudah. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan peran dari si jQuery-nya seperti itu. Nah, saya sudah ngebuat skripnya yang tadi. Tinggal kita pindahkan ke sini. Kita taruh di bawahnya sini. Oke. Nah, perhatikan ya. Jadi dari sini ini kan ada. Jadi ketika diklik radio buttonnya, maka dia akan mengakses fungsi kirim pilihan. Maka mana fungsi kirim pilihannya ini dia. Ini dalam JavaScript. Kemudian kita akan memperoleh pilihannya pilihan berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau 1 itu tadi Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 data, 5 chartnya. Nah, seperti itu. Kalau pilihannya 1, maka itu akan mengakses peta Indonesia. Tadi ingat peta Indonesia dia masuk ke peta data. Ini kan peta data. Peta, berarti kita ubah di sini. Di sini peta data. Peta Indonesia indeks. Bukan indeks tapi peta Indonesia. Nah, Indonesia. Itu ya. Nah, yang kedua di sini kalau kan berarti kalau tunggu ya, peta data, peta Indonesia, peta data, peta Indonesia, peta data dan chart, peta Indonesia, oke, udah pas ya. Yang kedua, tinggal kita copy dulu, Malaysia ya. Berarti di sini yang kedua, peta data dan chart, peta ini Malaysia. Kemudian nih peta Malaysia, itu ya, peta Malaysia. Satu lagi di sini Singapura. Oke, di sini Singapura. Peta Singapura. Oke, peta Singapura. Seperti itu ya. Nanti akan ditampilkan di tampilan hasil. Tampilkan hasil itu ada di mana sih? Nah, di sini dia. Oke. Nah, kita coba akses petanya dulu apakah berhasil. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita eksekusi ulang. Jadi kalau kita klik Indonesia semestinya muncul Indonesia. Tunggu ya. Apakah muncul? Berhasil. Muncul. Tapi dia nggak ada warna merah ya. Nah, itu nggak ada merahnya. Nggak ada merahnya. Kenapa nggak ada merahnya? Oke, kita siasati dulu. Kita harus memperbaiki kodenya. Kita mau memperbaiki kode untuk Indonesia. Indonesia, nih. Kita perbaiki untuk Indonesia dulu. Kita perbaiki di sininya. Nah, di sini. Ini kan keluar. Oke, di sini GeoJSON. Kan dia kan keluar 3 ya. 1, 2, 3 GeoJSON. Ya. Sekarang kita buat, kalau dari sini indeks masuk ke GeoJSON. Jadi dia buat 2 di sini. Indeks masuk ke GeoJSON. Nah, jadi ada 2 dia seperti ini. Nah, ini 1, yang ini 1, ada 2 dia berarti. Coba berhasil nggak dia? Kita eksekusi dulu. Apakah muncul Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berwarna merah? Nah, berhasil. Kalau Malaysianya belum. Nah, sekarang tinggal kita edit yang Malaysia ya. Yang Malaysia tinggal kita copy aja.
Kita buka yang Malaysia. Kita buka yang Malaysia ya. Kita langsung edit dari sini aja ya. Nah, ini kita ganti dengan Malaysia. Oke, sudah. Kemudian satu lagi yang Singapura. Di sini Singapura. Sini Singapura. Oke. Sekarang kita eksekusi. Bismillah. Kita akses Indonesia. Apakah berhasil? Ini proses agak lama memang ya. Nah, Indonesia berhasil. Malaysia. Nah, berhasil Malaysia. Kemudian Singapura. Woi, berhasil kita ya. Oke, sekarang kita konekkan ke data lagi. Data ya. Berarti kalau ke data tuh nomor 3, nomor 4. Berarti kita masuk ke, tinggal kita copy aja. Ini kita ganti. Kemudian masuk ke data. Ya kan? Coba kita cek dulu. Kita cek ya data. Kemudian baru chart. Kemudian yang ini chart. Oke, pas. Nah, sekarang kita akses. Apakah berhasil? Indonesia. Berhasil Indonesia, Malaysia, Singapura, data, chartnya nggak berhasil. Oh, kenapa nggak berhasil? Kita cek dulu di chartnya. Ada yang lupa. Di sini kita buat 2. Kita ganti, ini kita hapus. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Coba kita akses lagi sekarang. Yang chartnya. Chart. Woi, berhasil. Terakhir sekarang kita akan ngebuat ini. Oh, mana dia? Ya yang tadi lah, tinggal satu lagi ya. Ada radio buttonnya, yang ini maksudnya akan kita buat. Tunggu ya. Kita mau ngebuat tab yang terakhir. Nah, ini kita tahu alamatnya dulu. Ini kita kecilin dulu. Ini localhost. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, kita akan ngebuat seperti ini. Nah, akan muncul gambar saya. Map. Nah, jadi sebenarnya mau buat kayak gini sih sebenarnya terakhir. Oke ya, kita akan buat seperti ini. Sekarang kita siapkan kodenya udah ada. Jadi untuk ngebuat itu, ini saya close dulu aja. Saya close. Jadi yang ini, nah ini kan kodenya. Ini saya buat apa ya? Misalkan apa ya? Analisis. Jadi file yang semua tadi itu, nah ini saya pindahkan aja lah ke analisis. Nah, seperti ini. Analisis. Oh, ini ada itu buka ya. Saya close. Try again. Oke. Jadi semuanya yang tadi itu ada dalam folder analisis ya. Kemudian ada introduction. Nah, seperti itu tadi. Kemudian ini file GeoJSON-nya mau saya keluarin. Script, nah kayak di sini. Yang sisanya nggak usah. Ini saya keluarin ya. Seperti ini dia. Oke. Seperti ini. Kemudian saya mau mengcopy yang ini. Nah, ini. Ini dia induknya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian kita mau akses, kita buka dulu seperti ini. Nah, introduction. Ini introduction ya. Oke. Jadi di sini kalau dieksekusi, nah sampai sini aja deh dulu. Ini saya pindahkan dulu. Oke, seperti ini. Saya pindahkan ke sini. Kita mau eksekusi yang ini dulu deh. Ya, yang ini dulu.
Oke, oke. Kita eksekusi. Kita cari tahu dulu alamatnya. Di bagian properties. Kemudian di sini. Oke, kita pindahkan di sini. Ya, yang ini aja deh. Ini nggak usah. Oh, ini juga. Oh, di sini. Ini kita hapus saja. Oke, ini localhost. Localhost. Kemudian ini di sini. Oke. Ini kita pindahkan di sini. Oke, index. Nah, ini dia. Jadi kalau choose me, kalau dia klik me nanti dia akan gambar saya. Kalau ini akan menampilkan menu yang tadi ada map, data sama chartnya. Seperti itu dia. Oke, jadi sekarang apa ya? Kita mau ngebuat me-nya dulu aja deh, me. Jadi di bagian introduction. Misalkan ini kita buat file notepad, kita pindahkan aja deh. Indeksnya pindahin ke sini. Kita buat namanya, nggak usah foto lah, Prana Ugi Anagio. Nah, gitu aja, save. Oke, sekarang kita pindahkan yang ini tadi di sini. Kita taruh di bawah sini. Oke. Jadi kalau pilihannya satu, masuk ke introduction, masuk ke index. Dia akan masuk ke introduction, maka dia akan menampilkan tulisan Prana Ugi Anagio. Coba kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih me. Nah, muncul kan Prana Ugi Anagio. Kalau map, nah muncul kan nih. Pilih Indonesia. Muncul nggak Indonesia? Kayaknya nggak muncul, belum berhasil kayaknya. Oke, belum berhasil ya. Oke, karena belum berhasil, nggak apa. Tapi yang ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Yang ini belum. Nah, gimana caranya supaya tampil Indonesia, Malaysia, seperti itu? Kita bedah sedikit lagi ya. Bagian sini. Kita hanya perlu ngebedah dari file ini. Di bagian, apa ya? Tadi ada about ya. Oke, nggak apa deh. Nggak ada masalah. Di sini masuk. Di bagian, kita mau petanya dulu, Indonesia. Oke, kita akses. Di wilayah, kita buka dulu. Seperti ini. Oke, jadi ini, dia kan keluar dia. 1, 2, 3, 4. Baru masuk ke GeoJSON. 4 kali keluar dia. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, coba ini dulu, berhasil nggak dia? Saya penasaran. Apakah berhasil? Dia keluar 4. Coba kita dulu. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk Indonesia dulu. 1, berhasil. Map Indonesia. Apakah berhasil? Tunggu dulu. Sepertinya belum berhasil ya. Sepertinya nggak berhasil, belum berhasil. Oke, nggak berhasil. Tunggu di mana kesalahannya. Udah keluar 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nggak apa-apa. Kemungkinan kesalahannya ada di sini. Di bagian, ini kan ada, ini 1 indeks. Nah, coba kita akses di bagian analisis. Nah, di sininya coba. Ini kita buat. Di sini apakah ada? Kayaknya di sini nggak perlu ya. Kalau saya cek ini nggak perlu. Nggak perlu di sini. Tunggu ya. Saya cek dulu. Kayaknya nggak ada. Di sini. Oke, nggak ada masalah sih. Tunggu, saya pikir dulu ya. Di mana letak kesalahannya. Udah habis baterainya. Oke. Jadi di mana letak kesalahannya? Kalau kita lihat, saya mau flashback dulu ke belakang sini. Kalau kita lihat file ini mau saya close dulu. Ini, kalau kita lihat di sini, ini yang berhasil sih. Ini kalau ini udah berhasil ya. Di sini satupun nggak ada mengakses. Ini nggak ada. Ini udah aman. Sini nggak ada masalah. Introduction index. Oke,
Di sini udah clear, nggak ada apanya ya. Oke, nggak ada. Kemudian dia masuk ke analisis. Kalau di sini dia akan mengakses scriptnya. Nggak ada juga mengakses script di sini ya. Di sini nggak ada mengakses script ya. Di sini aman, nggak ada masalah di sini. Script pun nggak ada diakses di sini. Oke, analisis chart, kemudian analisis data di sini. Oh ya, di sini sepertinya nih masuk analisis. Dia masuk ke analisis, masuk ke peta. Oh, sepertinya saya paham. Oke. Oke, teman-teman, saya paham. Jadi, ini kan di bagian analisis. Nah, ini kan analisis. Ini ada indeks. Ini sudah saya buka seperti ini. Seperti inilah saya buka ya. Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Nah, di sini, di bagian sininya, ini kan ada peta, chart. Karena di sini, kalau kita balik ke belakang di sini, masuk ke analisis. Berarti kalau di sini, dia akan dari indeks akan masuk ke analisis. Berarti kita buat di sini analisis. Analisis. Oke. Di sini kita buat analisis. Oke. Di sini kita buat analisis. Oke. Kemudian di sini kita buat analisis. Tuh. Terakhir kita buat di sini analisis. Oke. Apakah berhasil? Kita cek dulu apakah berhasil. Yang tadi kan gagal ya, nggak muncul ya. Kita eksekusi. Kita pilih Mi, berhasil. Map Malaysia. Wes, berhasil. Nah, Singapura, Indonesia. Lalu Indonesia, agak lama Indonesia nih emang. Nah, ini kan Indonesia. Tunggu ya. Indonesia. Oh, Malaysia. Indonesia. Lagi proses tunggu dulu. Indonesia memang agak lama ya karena wilayahnya luas. Data, chart. Weh, berhasil. Alhamdulillah. Maka hilang lagi dia seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, ya seperti inilah cara ngebuatnya ya, panjang ya. Kira-kira berapa menit ya? Mungkin hampir sejam mungkin ya. Ya, 1 jam lebih. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.